Ada seorang laki-laki datang kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mengatakan, orang tersebut berkata kepada Abu Musa, "Wahai Abu Musa, masostu min sadiyai imro'ati labanan fadhahaba fi batni." Wahai sahabat Abu Musa, suatu ketika saya menghisap payudara istri saya, kemudian asinya masuk ke dalam tenggorokan dan masuk ke dalam perut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukron lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan berbincang tentang hukum seorang suami yang menelan atau meminum ASI istrinya. Apakah aktivitas menelan atau meminum ASI istri bagi seorang suami tadi itu menjadikan keduanya mahram dan akhirnya akan mempengaruhi status pernikahan mereka? Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan melihat beberapa syarat yang dipersyaratkan oleh para ulama terkait hukum persusuan yang menjadikan kedua belah pihak, baik ibu susuan maupun anak susuannya, keduanya menjadi mahram. Yang pertama, teman-teman sekalian, syarat pertama adalah bahwa persusuan itu dilakukan ketika anak bayi yang disusuin tadi usianya tidak lebih dari 2 tahun. Haulaini kamilain. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Bahwa para ibu yang menyusui anak-anak mereka kalau mau menyempurnakan persusuan itu maka dilakukan selama 2 tahun. Haulaini kamilain, 2 tahun yang sempurna. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bahwa persusuan atau tertelannya ASI dari istri kepada suami tadi itu tentu ini sudah melewati batas usia 2 tahun tadi. Artinya itu sudah terjadi pada usia yang sangat dewasa dan cukup tua gitu. Makanya untuk syarat pertama saja, terjadinya kemahroman karena sebab persusuan itu tidak terjadi pada antara suami dan istri gitu. Itu syarat usia tadi. Kemudian syarat yang kedua juga sebagaimana yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa innamar radha'ah minal maja'ah, bahwa persusuan itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kelaparan. Artinya kalau ada anak lapar ya disusuin itu dia menjadi kenyang gitu, mengenyangkan, atau memberikan nutrisi atau memberikan gizi dan lain-lain dari proses persusuan. Nah, kalau dari istri kepada suami tentu itu tidak ada proses mengenyangkan perut istri itu mengenyangkan perut suami itu tidak ada gitu. Yang ada justru memang kegiatan itu pure, murni sebagai salah satu kegiatan seks gitu. Artinya kalau ada suami yang bersusu kepada istri itu bukan dimaksudkan untuk minal maja'ah, karena bukan sebab nyari makan atau sebab ingin mengenyangkan perut, bukan, karena itu murni kegiatan seksual antara suami dan istri. Kemudian yang ketiga, syarat yang disampaikan oleh para ulama juga menukil apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa khamsu radha'atin maklumah, bahwa persusuan yang dimaksud itu manakala minimal 5 kali persusuan. Artinya 1 kali susuan itu dianggap ya minimal mengenyangkan lah gitu. Artinya kalau ada anak yang minum bersusu kepada seorang ibu, 1 kali susuan tuh 1 kali susuannya sampai nanti dia melepaskan sendiri. Nah, biasanya melepaskan sendiri itu dianggap sebagai kondisi anak itu sudah kenyang. Dan itu nanti diulang selama 5 kali, maka dianggap sah sebagai anak persusuan gitu. Yang akhirnya persusuan tadi itu menyebabkan terjadinya kemahraman. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, maka ketika 3 syarat ini tidak ada dalam persusuan antara suami dan istri tadi itu, maka ya antara suami dan istri itu tidak lantas menjadikan kemahraman karena sebab proses persusuan istri kepada suaminya atau tertelannya ASI kepada suami dari ASI istrinya. Itu pertama, teman-teman sekalian. Yang kedua, saya bacakan juga ini dari tulisan yang disampaikan oleh Al-Imam
An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ada satu pasal sendiri yang beliau sampaikan, faslun wala yasbutu tahrimur radha fi ma yartadi'u ba'dal haulain. Bahwa persusuan itu tidak menjadikan sebab kemahroman apabila persusuannya dilakukan lebih dari usia 2 tahun anak, gitu. Sebagaimana firman Allah tadi, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, gitu. Bahwa persusuan yang dimaksud itu tidak melebihi batas 2 tahun persusuan bagi si bayi yang disusuin tadi itu. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian juga beliau menyampaikan satu riwayat dari sahabat Yahya bin Sa'id. Ada seorang laki-laki datang kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mengatakan, orang tersebut berkata kepada Abu Musa, wahai Abu Musa, masostu min sadiyai imro'ati labanan fadhahaba fi batni. Wahai sahabat Abu Musa, suatu ketika saya menghisap payudara istri saya, kemudian asinya masuk ke dalam tenggorokan dan masuk ke dalam perut saya. Kemudian Abu Musa menjawab, ya saya tidak, pendapat yang saya sampaikan ini bahwa apa yang kamu lakukan itu sudah menjadikan istrimu menjadi mahram bagimu, gitu. Artinya kan konsekuensinya berat. Artinya kalau ada istri yang menjadi mahram buat suami pada satu keadaan tertentu, berarti pernikahan mereka harus dibatalkan, dinasahkan, gitu ya, dihilangkan. Kemudian apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari tadi terdengar oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian mengomentari, wahai sahabat Abu Musa, apa yang kau jawab tadi tentang pertanyaan orang yang bertanya kepadamu tentang dia menelan susu istrinya, gitu. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan bahwa la rodo'a illa makana fil haulain, wahai Abu Musa, bahwa persusuan yang menyebabkan terjadinya kemahroman itu apabila dilakukan dalam rentan maksimal usia 2 tahun. Artinya kembali pada permasalahan tadi, bahwa kalau terjadi persusuan entah sengaja atau tidak dari istri kepada suami atau suami yang menelan ASI istrinya, maka itu tidak menyebabkan kemahroman bagi kedua orang tersebut. Artinya pernikahan mereka tetap sah. Karena nanti kalau dibilang mahram itu akan mempengaruhi keabsahan pernikahan mereka karena dianggap sebagai ibu susuan dan anak susuan. Tapi kata Ibnu Mas'ud itu tidak terjadi. Artinya pernikahan kedua orang tersebut antara suami dan istri tidak menjadi batal dan tetap dilanjutkan karena memang syarat-syarat persusuan yang menyebabkan kemahroman tidak terpenuhi dari proses masuknya ASI istri kepada suami. Baik, demikian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.